Kabupaten Klaten. Perkenalkan, saya Irma Fatekatul Hasanah dari SDN 1 Tegal Kondo. Saya Rizky Monika Harum Natalia dari SD Negeri 2 Teloyo. Saya Muhrani Salma dari SDN 1 Gunting. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan! Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini saya disinikan ya saya ini sebagai pengamat atau supervisor di sini nanti akan mengamati proses coaching dari guru. Nah, nantinya saya akan mengajukan pertanyaan sebelum melakukan coaching. Nah, di sini agar Bu Nurani nanti juga tahu bagaimana atau apa saja kira-kira yang nanti akan saya nilai atau akan saya amati. Jadi saya di sini akan menyampaikan rubriknya terlebih dahulu. Jadi sebagai seorang coach nih, itu memang ini Nurani sama ini harus mengetahui prinsip dari coaching. Jadi prinsip dari coaching itu adalah ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coaching. Kemudian coach, bagi seorang coach kita tahu bersama bahwa harus memiliki kompetensi inti. Apa itu kompetensi intinya? Kompetensi intinya yaitu berupa kehadiran penuh atau preference, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik masa. Kemudian dalam percakapan coaching nanti saya harapkan juga menerapkan alur dari TIRTA. TIRTA itu adalah tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi itu Bu Nurani Salma yang menjadi acuan saya dalam melakukan supervisi hari ini. Kemudian izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu sebelum proses coaching yang nanti akan Bu Nurani Salma laksanakan. Ya, pertama yaitu kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Nurani Salma ini kembangkan. Ya, baik ya, izin menjawab Ibu Irma. Saya ingin mengembangkan yaitu 3 kompetensi inti sebagai coach, yaitu dari kehadiran penuh atau presence, serta mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik, ternyata Bu Nurani Salma ini akan mengembangkan ketiga-tiganya ya Bu, yang luar biasa. Memang harapan kita coaching itu memang dapat mengembangkan ketiga dari kompetensi tersebut. Kalau boleh saya tahu, apakah yang lebih spesifik nih ya, mungkin bisa Bu Nurani Salma ini kembangkan dari bisa. Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu pada kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Agar apa tujuannya saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut adalah agar dapat memancing coaching menemukan ide-ide kreatif yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga proses kreatif dari coaching dapat termaksimalkan. Sekali Bu Nurani Salma. Nah, kira-kira Bu ini ada satu pertanyaan terakhir, indikator pencapaian atau indikator keberhasilan dari proses coaching yang akan Bu Nurani Salma ini laksanakan ini apa kira-kira? Apa sih yang tujuannya itu apa? Apa yang Tujuannya coaching merasa puas dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, terus permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan pematik yang saya ajukan dan dapat melaksanakan proses coaching dengan alur TIRTA yang lengkap, Bu. Oh iya, bagus sekali. Baik, sepertinya ini Bu Nurani Salma sudah siap sekali dalam melakukan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat untuk melakukan coaching, semoga berhasil.
apa yang menjadi tujuan itu tercapai dengan maksimal seperti itu. Saya kira cukup ya Bu ya untuk kita ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Nanti saya akan kembali ngobrol-ngobrol bersama Ibu lagi setelah kegiatan coaching yang kita lakukan. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu Rizky. Selamat siang Bu Salma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rizky? Kabar saya baik Bu. Sendiri apakah hari ini saja? Sebenarnya sehat ya Bu. Alhamdulillah hari ini sehat. Kemarin Bu Rizky malam-malam WA saya ya, katanya ingin mengeluarkan temuan Ibu Rizky. Kira-kira apa ya Bu Rizky? Bisa saya bantu? Baik Bu. Kemarin sempat saya ada bersama ya bahwa saya ingin berbagi di sini saya memiliki sebuah perpustakaan yaitu tentang pembelajaran diferensiasi yang saya rasakan saya itu dirasakan. Saya sebenarnya sedikit juga ya untuk pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan ini kira-kira bagaimana ya anak-anak yang senang tidak ya dengan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu mengenai pembelajaran tersebut. Tentang pembelajaran diferensi ya Bu ya. Kira-kira apa itu tujuannya pertemuan ini untuk memecahkan tentang Permasalahan pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan di kelas saya. Oke, sekarang apa hambatan atau gangguan yang menghalangi dalam pembelajaran diferensiasi itu kira-kira? Begini Bu, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Ibu bahwa pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Itu kan sama. Nah, pembelajaran yang berdasarkan atas kebutuhan peserta didik tentunya kita laksanakan dengan banyak pertimbangan. Yang pertama adalah bisa mengenai pertimbangan kita ada yang tentang profil belajar siswa. Yang kedua tentang kesiapan belajar siswa. Dan yang ketiga adalah tentang daya belajar siswa. Nah, sebelumnya di kelas saya melaksanakan kegiatan diferensiasi dengan cara yang pertama adalah memetakan siswa dengan menggunakan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Dari situ saya temukan berbagai jenis siswa dan karakternya. Ternyata kita ketahui banyak anak-anak yang berminat dalam hal pembelajaran, bisa kita golongkan dalam kelompok belajar visual, kemudian siswa yang suka menyanyi bisa kita golongkan dalam kelompok belajar auditory dan bermain atau bisa kita sebut dengan kinesthetik. Nah, yang menjadi permasalahan saya, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini sudah cukup relevan dan menyenangkan ya bagi peserta didik dan teman-teman bersama. Nah, kemudian ternyata hasil pembelajaran tersebut menuai beberapa pro dan kontra. Ada anak-anak yang bisa mengikuti dan beberapa anak yang kurang bisa mengikuti seperti itu misalnya. Nah, kemudian selanjutnya saya mengelompokkan peserta didik itu terdapat beberapa hambatan. Yang pertama ketika saya bertanya kepada peserta didik, anak-anak siapa di sini yang suka bernyanyi? Ada beberapa anak yang mengangkat tangan atau menunjukkan jari. Lalu kemudian siapa yang suka bermain peran? Ada yang mengangkat tangan. Siapa yang suka menggambar? Ada yang mengangkat tangan. Tapi ada juga ketika saya bertanya, Bu, anak-anak, kok ada 3 siswa ini tidak mengangkat tangan sama sekali? Nah, berarti kan anak ini maunya apa ya? Nah, yaitu memang belajarnya dalam hal apa ya? Nah, perlu kita koreksi seperti itu bersama. Nah, itulah yang menjadi latar belakang pembelajaran diferensiasi yang saya akan tema pada minggu ini. Ibu Rizky karena pembelajaran diferensiasi
tidak mengangkat tangan atau menunjuk jari. Nah, ini kemarin saya terapkan seperti ini, Bu. Saya identifikasi atau saya evaluasi terlebih dahulu. Ternyata anak ini ketika saya tanya, "Nah, kamu kok dalam hal menggambar, bernyanyi dan bermain peran kok tidak sama sekali mengangkat tangan? Lalu kamu sukanya apa?" Nah, kan seperti itu. Ternyata anak tersebut menjawab, "Saya itu sukanya menempel, Bu. Nah, saya itu sukanya bermain puzzle." Nah, seperti itu. Nah, di situ Bu, saya jadi tahu, oh ternyata peserta didik itu sangat gagal ya. Tidak hanya menggambar, kemudian bernyanyi dan bermain peran seperti itu. Ternyata banyak sekali keanekaragaman, keunikan, minat, serta daya belajar peserta didik. Nah, dari situ saya tahu dari ketika kita memberikan pertanyaan yang lebih intensif, pendekatan yang lebih intensif kepada peserta didik, ternyata peserta didik itu bisa terbuka dan mengungkapkan apa yang menjadi minat dan bakatnya. Lalu tidak serta-merta kita, "Kamu bagaimana? Kok tiga-tiganya tidak suka? Kamu mau apa?" Ya, hendaknya kita itu memberikan kesempatan atau peluang dan tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Sekarang kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Rizky dalam mendapat yang tiga belum mengajukan dari itu bisa mengajukan dari dan makan dapat siapa saja yang bisa menjadi komitmen dalam pembelajaran supaya anak tersebut tetap mampu mengungkapkan pendapat ya. Dan menurut saya komitmen yang bisa menjadi komitmen tersebut adalah kami sebagai pendidik juga siswa sebagai peserta didik seperti itu. Ketika kita mampu merangkul siswa dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, insya Allah siswa itu pasti merasa dekat dan merasa tidak tertekan akan hal-hal yang seharusnya dia perlu menyampaikan kepada orang lain atau dalam sebuah forum berdiskusi. ini sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Semoga dengan kita berkolaborasi nih Bu menemukan masalah secara bersama-sama siang dan ini, Rizky dapat menemukan solusi. Kita solusinya kita berikan bersama. Kita semoga anak yang tiga tadi bisa berani mengungkapkan pendapat lagi ya Bu ya. Dalam pembelajaran diferensiasi Rizky juga sudah berusaha maksimal gitu ya. Oke. Semoga nanti kedepannya kita bisa sharing lagi ya Bu ya untuk masalah-masalah hari ini. Terima kasih ya Bu Rizky untuk waktunya hari ini sudah menambah wawasan buat saya, buat kita saling berbagi bertukar informasi ya Bu. Terima kasih Bu Rizky sudah meluangkan waktunya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembali berterima kasih Bu. Baik, bagaimana Ibu Muhrani Salma? Coachingnya sudah selesai kali ini? Ya sudah, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu Irma untuk hari ini coachingnya bersama Bu Rizky. Dan di sini kita akan berbincang-bincang lagi deh sedikit tentang bagaimana tadi Bu Muhrani Salma itu melaksanakan coaching. Jadi apa yang Bu Muhrani Salma ini tadi lakukan saat coaching tadi, dan juga bagaimana ketercapaian indikator keberhasilan dalam proses coaching yang telah dilakukan Bu Muhrani Salma ini. Menurut Bu Muhrani Salma bagaimana? Menurut saya ya Bu ya, secara tadi sudah coaching bersama Bu Rizky, saya sudah menerapkan alur tinta dengan baik ya. Terus saya juga sudah mengembangkan 3 kompetensi inti yaitu dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Rizky. Dan Bu Rizky sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri. Baik, bagus sekali Bu Muhrani Salma. Di sini saya juga akan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya catat tadi, nggih. Kalau menurut saya di sini apa yang Bu Muhrani Salma ini katakan ini sudah sesuai dengan hasil pengamatan saya ini tadi, Bu. Tadi saya bisa
lihat untuk alur tirtanya itu sudah semuanya sudah dilaksanakan secara runtut, mulai dari tujuan, tadi menanyakan tujuan kita coaching apa, kemudian identifikasi, kemudian rencana. Nah, rencananya tadi apa juga sudah ditanyakan oleh Bu Rani Salma kepada Bu Rizky, kemudian Bu Rani Salma juga menanyakan tentang tanggung jawab atau komitmennya seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk prinsip coachingnya ada kemitraan, itu tadi saya lihat sudah bagus sekali. Bu Rani Salma tadi sudah tidak seperti menggurui ya, jadi sama rata seperti itu. Kemudian tadi juga dalam mengajukan pertanyaan itu sudah kreatif, jadi mampu untuk memunculkan ide-ide kreatif dari Bu Rizky sebagai coach. Kemudian Bu Rani Salma juga memaksimalkan potensi dari Bu Rizky sebagai coach ya, jadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Rizky sendiri. Kemudian karena hari ini itu sudah bagus sekali, mungkin ada satu pertanyaan terakhir saja untuk Bu Rani Salma. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching ini tadi, Bu? Mungkin selanjutnya itu coaching selanjutnya yang ingin dikembangkan itu apa? Oke, terima kasih Bu Irma untuk pertanyaannya. Mungkin yang ingin saya kembangkan lagi untuk coaching berikutnya yaitu tentang apa ya, mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot lagi mungkin kepada coaching yang selanjutnya, yaitu untuk menambah apa ya, menambah saling bertukar informasi, saling bertukar kayak apa ya, kita sharing gitu, jadi menambah kompetensi ya. Biar lebih tepat untuk melakukan sesi coaching selanjutnya seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Rani Salma. Saya kira cukup sekian dulu untuk kegiatan supervisi kita hari ini. Semoga di coaching selanjutnya Bu Rani Salma semakin berkembang dan bisa menjadi seorang coach yang baik dan juga nantinya mampu untuk menuntun ya rekan-rekan untuk menemukan potensinya. Terima kasih Bu Rani Salma atas waktunya. Terima kasih juga Bu Irma sudah waktunya meluangkan waktu untuk saya saling berbagi. Oke.